Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Maria yang mengampu mata pelajaran fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemularan pada modul 15 unit 2. Pemularan waktu atau dilatasi waktu. Waktu bergerak lebih lambat untuk objek yang bergerak cepat. Efek ini hanya signifikan pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Terbukti melalui partikel muon di atmosfer. Partikel muon seharusnya meluruh sebelum mencapai permukaan bumi. Namun, karena kecepatannya mendekati c, waktu dalam sistemnya melambat, sehingga bertahan lebih lama sebelum meluruh. Persamaan dilatasi waktu. Jika ada dua pengamat, S diam, S aksen bergerak dengan kecepatan V, maka hubungan waktu di antara keduanya diberikan oleh T aksen sama dengan T per gamma. Dengan faktor Lorentz, gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, di mana T aksen sama dengan waktu yang diukur dalam kerangka bergerak, T sama dengan waktu dalam kerangka diam, V sama dengan kecepatan benda, C sama dengan kecepatan cahaya. Pemularan panjang atau kontraksi panjang. Objek yang bergerak cepat tampak lebih pendek dalam arah geraknya. Kontraksi panjang tidak terjadi jika benda diam atau bergerak tegak lurus terhadap pengamat. Efek ini hanya signifikan pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Persamaan kontraksi panjang. Jika ada sebuah benda dengan panjang asli, panjang dalam keadaan diam sebesar L0, maka panjang benda dalam sistem pengamat yang melihatnya bergerak dengan kecepatan V akan menjadi L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, di mana L merupakan panjang benda dalam sistem bergerak, L0 sama dengan panjang benda dalam sistem diam, V yaitu kecepatan benda, C merupakan kecepatan cahaya. Massa relatif. Massa benda bertambah seiring peningkatan kecepatannya. Pada kecepatan mendekati cahaya, maka bisa menjadi sangat besar. Pada kecepatan V sama dengan C, massa relativistik menjadi tak terhingga, sehingga tidak mungkin bagi benda bermassa untuk mencapai kecepatan cahaya. Persamaan massa relatif. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan V terhadap pengamat dihitung dengan M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, di mana M merupakan massa benda saat bergerak, M0 yaitu massa benda dalam keadaan diam, V merupakan kecepatan benda, sedangkan C merupakan kecepatan cahaya. Kesetaraan massa dan energi kinetik. Massa dan energi saling berhubungan. Massa dapat diubah menjadi energi, contohnya reaksi nuklir, ledakan bom atom. Energi juga bisa diubah menjadi massa, contohnya partikel dalam akselerator. Massa kecil bisa menghasilkan energi yang sangat besar karena C kuadrat adalah angka yang sangat besar. E sama dengan mc kuadrat, di mana E merupakan energi total suatu benda atau joule, M merupakan massa benda atau kilogram, C merupakan kecepatan cahaya. Energi kinetik dalam relativitas. Energi kinetik pada kecepatan tinggi dihitung dengan EK sama dengan E dikurangi N0, atau EK sama dengan gamma dikurangi 1 M0 kali C kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik relativistik, E merupakan energi total benda bergerak, E0 merupakan energi diam benda.
Perbedaan dengan rumus energi kinetik klasik yaitu pada kecepatan rendah. Rumus relativistik ini mendekati rumus klasik, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Namun pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, rumus klasik tidak lagi berlaku dan energi kinetik bisa menjadi sangat besar. Sekian dari pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.